Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami mendapatkan materi tentang hukum kolom. Nah, di sini kita akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Nama saya sendiri Muhammad Ainul Yakin Al-Faqih. Selanjutnya ada David Christian Widianto. Kemudian ada Kemudian saya Nidaul Hairia dan selanjutnya ada Putri Permatasari. Ya, kemudian di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan. Yang pertama itu jelaskan bagaimana kolom memperoleh konstanta elektrik. Yang kedua, jelaskan apa itu error relatif dan bagaimana cara menghitungnya. Sudah, Cok. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pada tahun 1785, Kanvedis 1731 sampai 1810 dan Coulomb 1736 sampai 1806 menemukan rumus gaya antara dua benda yang bermuatan listrik. Gaya antar muatan listrik disebut gaya elektrostatik, yang besarnya berbanding lurus dengan banyaknya masing-masing muatan, sertanya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Besar gaya ini bergantung pada medium di mana kedua benda bermuatan tersebut berada. Hukum ini dikenal hukum Coulomb, yang merupakan hukum pertama dalam ilmu kelistrikan. Nah, yang kedua itu tujuan. 1. Memahami hukum Coulomb secara eksperimental. Yang kedua, memahami parameter yang mempengaruhi gaya listrik. Yang ketiga, menentukan secara eksperimental konstanta listrik. Yang ketiga itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana hukum Coulomb secara eksperimental. Yang kedua, bagaimana hubungan parameter yang mempengaruhi gaya listrik. Yang ketiga, bagaimana cara eksperimental konstanta listrik. Sekian dari saya. HP ngelek pula. Asprak. Hukum Coulomb, ilmu listrik dan ilmu elektronika merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena fisika yang berhubungan dengan aliran muatan listrik. Yang dimaksud dengan muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda dan membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang juga merupakan muatan listrik dan berada pada jarak yang berdekatan. Satuan muatan listrik dan Coulomb yang biasanya dilambangkan dengan huruf C. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan prosedur praktikum. Yang pertama, klik link berikut dan atur besar muatan Q1 dan Q2, lalu catat nilainya pada tabel 1. Kita akan membuka linknya. Lalu kita akan memilih makro scale. Setelah itu, tahap yang kedua kita akan mengubah muatannya. Q1-nya adalah min 4 dan Q2-nya kita ubah ke 4. Lalu sudah ditentukan bahwa muatan dari Q1-nya min 4 dan Q2-nya 4. Kita akan mengubah ini ke arah 0. Karena sudah ditentukan bahwa R-nya adalah dari 10 sampai 3, maka kita akan melakukan percobaannya. Dan ini akan tarik ke arah 10. Maka hasil dari F12-nya adalah 1,44 kali 10 pangkat 1 Newton. Hasil ini kita akan catat di dalam tabel di sini nanti. Selanjutnya, kita akan mengubah ketika R-nya 9. Ketika R 9, maka hasilnya 1,78 kali 10 pangkat 1 Newton. Selanjutnya kita akan ubah ke 8. Maka hasilnya 2,25 kali 10 pangkat 1 Newton.
dan kita akan ubah ke 7. Dan hasilnya 2,94 kali 10 pangkat 1 Newton. Dan kita akan ubah ke 6. Maka hasilnya 3,99 kali 10 pangkat 1 Newton. Dan kita akan ubah ke 5. Maka hasilnya 5,75 kali 10 pangkat 1 Newton. Dan ketika R-nya 4, maka hasilnya 8,99 kali 10 pangkat 1 Newton. Dan yang terakhir ketika R-nya 3, maka hasilnya adalah 1,60 kali 10 pangkat 2 Newton. Begitu cara kita akan melakukan percobaan di hukum Coulomb. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2 dasar teori. Di dasar teori terdapat pengertian dari hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb adalah dua partikel bermuatan yang juga disebut muatan titik yang memiliki muatan Q1 dan Q2 dan terpisahkan oleh jarak R. Gaya elektrostatik dari tarikan atau tolakan antara keduanya memiliki besar atau magnitudo menurut Halliday dan Resnick 2010. Dan adapun bunyi dari hukum Coulomb adalah besarnya gaya listrik yang diberikan sebuah partikel pada partikel lain berbanding lurus dengan perkalian muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Secara matematis, besarnya gaya elektrostatis Fe yang bekerja pada dua partikel bermuatan Q1 dan Q2 ini dinyatakan sebagai berikut. Fe sama dengan K Q1 dikali Q2 per R pangkat 2, di mana R adalah jarak pemisah antara benda bermuatan dan K adalah konstanta proporsionalitas disebut konstanta Coulomb dengan nilai K adalah 9 kali 10 kali 10 pangkat 9 Newton meter Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2. Jadi yang pertama itu tugas pendahuluan. Yang pertama jelaskan bagaimana Coulomb memperoleh konstanta elektrik dan jelaskan apa itu error relatif dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi yang pertama konstanta elektrik. Jadi Charles Augustin de Coulomb ini pada tahun 1784 mencoba mengukur gaya tarik atau gaya tolak listrik antara dua buah muatan. Yang pertama, besarnya gaya tersebut berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Yang kedua itu gaya antara dua titik muatan bekerja dalam arah sepanjang garis penghubung yang lurus. Dan ketiga, gaya tarik-menarik bila kedua muatan tidak sejenis dan tolak-menolak bila kedua muatan sejenis. Dengan gayanya itu sama dengan K dikali Q1 per Q2 per R pangkat 2. Untuk mencarikannya atau konstantanya sendiri yaitu menggunakan 1 per 4pi epsilon 0 dengan pi-nya itu memakai 3,14 dan epsilon 0-nya menggunakan konstanta permitivitas atau dengan ruang hampa 8,85 kali 10 pangkat minus 12 cm kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian untuk error relatif, jadi kesalahan relatif atau bisa juga sering disebut kesalahan relatif adalah perbandingan antara kesalahan absolut terhadap ukuran sesuatu yang diukur. Jadi rumusnya itu seperti itu. Dengan kesalahan absolut itu rumusnya nilai aktual dikurang nilai terukur. Jadi misalnya nilai aktualnya itu kita mendapatkan 508 dengan nilai terukurnya itu hanya 500. Jadi kesalahan absolutnya itu adalah 8. Kita tinggal menguranginya saja. Nah, jadi bab 4 itu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu hasil. Di sini pada tabel hasil pengamatan yaitu Q1-nya sudah diketahui bahwa minus 4 dan Q2-nya itu 4. Dengan R atau jarak antar muatannya itu
ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 dalam satuan cm. Kemudian kita dapat menghitung R kuadratnya, yaitu seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan R kuadrat, kita juga dapat menghitung 1 per R kuadratnya. Nah, setelah itu kita dapat menghitung FE atau gayanya dengan rumus menggunakan FE sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kan tadi kita sudah mengetahui R kuadratnya, jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya pada rumus dengan Q1-nya menggunakan minus 4, Q2-nya menggunakan 4, dan R kuadratnya menggunakan 100 kali 10 pangkat minus 4 dan seterusnya. Dan kemudian di sini ada grafik FE dan R kuadrat. Jadi hubungannya FE dan R kuadrat itu semakin kecil R-nya, maka FE-nya itu semakin besar. Jadi di sini kenapa R kuadratnya itu seperti hanya angka lurus saja, sebenarnya R kuadratnya itu tadi kan hasilnya ada yang 100 kali 10 pangkat minus 4, ada yang 81 kali 10 pangkat minus 4. Jadi tuh apabila kita kalikan dengan 10 pangkat minus 4 itu hasilnya hanya sampai 0,01, 0,081. Jadi dia itu masih R kuadratnya itu masih berada di antara angka 0. Jadi dia itu tidak melebihi 1, jadi makanya garis birunya itu seperti ini. Kemudian ini garis FE-nya yang warna orange. Kemudian untuk grafik FE dan 1 per R kuadratnya itu sama, semakin besar FE-nya, maka semakin besar juga 1 per R kuadratnya. Jadi itu berbanding lurus. Jadi bab 4 ini adalah hasil pembahasan. Yang kedua itu pembahasan. Jadi dari data yang didapatkan dapat dilihat bahwa semakin besar R maka semakin kecil gaya elektrostatisnya, dan semakin kecil R maka gaya elektrostatisnya akan semakin besar. Mengapa demikian? Karena besarnya jarak antara muatan dapat memperkecil gaya yang akan terjadi antar muatan tersebut. Dengan konstanta elektriknya yaitu, jadi rumus konstanta elektrik itu K1 dikali Q1 kali Q2 per Q1 kali Q2. Nah, K1-nya ini kita menggunakan konstanta elektrik yang sudah diketahui yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Nm persegi per kolom persegi. Nah, dan Q1, Q2-nya ini kita menggunakan hasil yang kita dapatkan atau menggunakan muatan yang sudah ditentukan dari percobaan kita. Nah, kemudian hasilnya itu 9 kali 10 pangkat 9 Nm persegi per cm per kolom persegi. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstanta elektrik yang telah diketahui 9 kali 10 pangkat 9 dan konstanta elektrik setelah kita melakukan praktikum itu sama, hasilnya tetap sama dan tidak berubah-ubah. Bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, jadi setelah kita menemukan koefisien relatif pada percobaan yaitu KE, yaitu koefisien elektrostatis sama dengan 9,0 dikali 10 pangkat 9 Nm persegi, dan koefisien yang telah diketahui yaitu K 9,0 10 pangkat 9 Nm persegi, kita dapat melihat bahwa tidak ada perbedaan hasil dari kedua koefisien tersebut. Nah, di mana bahwa error relatif atau kesalahan relatifnya adalah 0%. Nah, jadi error relatifnya itu tidak ada karena hasil dari percobaan 1 dan 2 itu hasilnya sama. Sekian. Jadi bab 5 ini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulannya itu hukum Coulomb adalah dua partikel bermuatan yang disebut muatan titik yang memiliki muatan Q1 dan Q2 dan terpisahkan oleh jarak R. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhinya itu adalah kuat arus listrik yang mengalir, panjang benda yang berarus listrik, dan kuat medan magnet. Kemudian susut antara arus listrik dengan medan magnet. Kemudian yang ketiga itu ada penentuan konstanta listrik dapat ditentukan dengan memenuhi beberapa parameter seperti muatan listrik dan masing-masing dari masing-masing partikel dan jarak antar muatan partikel. Adapun saran untuk percobaan praktikum kali ini, yang pertama itu sebelum melakukan praktikum ada baiknya untuk mempelajari tentang materi yang akan dipraktikumkan, dan yang kedua itu saat melakukan praktikum agar lebih teliti sehingga data yang dihasilkan lebih baik dan akurat.